Oke. Kepencet. Udah mulai Oke, aja. cut it. Oke, ya, sure. Oke, gue mulai timernya. Nanti pas Atau oke, 5, Assalamualaikum. 4, belum. 5, Maaf. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Sejarah Indonesia dari kelas A. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Kebudayaan India dan Cina di Nusantara. Boleh lanjut? Di sini kita bertiga anggota kelompok 1. Yang pertama itu adalah dan saya Najdatul Rizdah. Patah-patah. Jadi yang pertama ini kita akan membahas tentang latar belakang masuknya India dan Cina ke Nusantara. Masuknya India dan Cina ke Nusantara ini karena letak Nusantara ini di antara benua Asia dan Australia. Dan hal ini menyebabkan menjadi jembatan penyebaran berbagai bangsa di zaman prasejarah. Dan pentingnya ini, letak Nusantara berada di jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional zaman kuno, yaitu India dan Cina. Karena masuk ke India dan Cina ini karena dipengaruhi oleh perdagangan dan pelayaran. Nah, yang pertama ini yang saya akan bahas yaitu tentang hubungan dagang dengan India. Sebenarnya sulit banget untuk mengetahui awal hubungan Indonesia dan India karena terbatasnya sumber-sumber dari Indonesia. Namun ada beberapa sumber sastra yang dari India, yaitu yang pertama ada Kitab Jataka. Kitab Jataka ini memuat kisah-kisah tentang kehidupan Sang Buddha yang menyebutkan Suvana Bumi, yaitu negeri emas. Suvana Bumi ini negeri yang memerlukan perjalanan yang penuh bahaya untuk mencapainya. Nah, menurut Levi juga, sebuah negeri ini berada di sebelah Teluk Benggala, yaitu Sumatera. Lanjut ke kitab yang kedua, yaitu Kitab Ramayana. Kitab ini sangat terkenal dengan menyebut nama Yavatvipa dan Suvardipa, yaitu Pulau Sumatera. Nah, jadi hal ini menyebabkan banyak ahli bertumpu pada kitab-kitab dalam usaha untuk India di Indonesia. Lanjut ada kitab yang ketiga, yaitu Kitab Periplaus Tes Erythras Thalases. Nah, kitab ini kitab pedoman untuk berlayar di lautan Erythrasa, yaitu Samudra Indonesia. Lanjut. Boleh lanjut? Udah lanjut ini yang dicengkeh sama kayu cendana. Oke. Hasil dari perdagangan antara India dan Indonesia, ini yang pertama itu ada cengkeh, yaitu salah satu barang dagangan yang dicari oleh pedagang India. Ini tuh terdapat di dalam kitab Ragu Vamsa oleh karangan Kalidasa. Dalam kitab itu menyebutkan tentang lavanga, atau lavanga itu cengkeh. Lanjut yang kedua itu ada kayu cendana. Kayu ini dihasilkan di daerah Indonesia Timur, lalu diperdagangkan ke India. Sebenarnya masih banyak lagi seperti ada kayu gaharu dan lain-lainnya. Lanjut. Lanjut, ini ada awal perdagangan maritim.
Perdagangan ini mempunyai dampak yang besar bagi penyebaran budaya India dan Tiongkok, serta agama Hindu dan Buddha ke Kepulauan Indonesia. Awal perdagangan India ini pergi ke Indonesia dengan alasan utamanya untuk mencari emas yang mulai melangkah di India. Para pendatang India ini menyebarkan juga banyak rempah-rempah yang berasal dari India. Nah, itu tadi contohnya seperti lada. Lanjut. Lanjut yang kedua itu tentang hubungan dagang dengan Cina. Hubungan dagang ini karena adanya pelayaran antara Indonesia dan Cina. Menurut Wallster, bukti ini berasal dari abad kelima. Pah Shen dan Gunawarman. Dia bertolak dari Yehpoti ke Cina. Nah, Yehpoti ini berasal dari Yafat Vipa atau biasa disebut dengan Pulau Jawa. Selain itu, Gunawarman, dia itu apa ya? Jadi dia berlayar langsung dari Indonesia ke Cina. Dan dia itu bertolak ke Sepo atau disebut juga dengan Pulau Jawa. Nah, hubungan perdagangan maritim ini juga menjadi bersifat internasional. Berasal dari berita-berita Cina ini, jadi pada abad kelima itu Indonesia telah memasuki perdagangan dengan Cina. Lanjut. Boleh dilanjut dengan Fazli. Oh ya, jadi selanjutnya ada perdagangan barang mewah. Barang mewah yang diperdagangkan kebanyakan berasal dari Asia Tenggara dan juga Tiongkok. Nah, jadi pasar ini eh, karena terbukanya pintu pasar ke Kekaisaran Roma, yang mana juga banyak orang yang menikmati barang-barang mewah dari Asia, maka terbukalah pasar barang-barang mewah secara luas, gitu. Karena ini pedagang India berbondong-bondong ke Indonesia dan mereka membawa budaya dan agama Hindu-Buddha ke Asia Tenggara. Sebenarnya ini skenario mirip sekali dengan penyebaran Islam di Kepulauan Indonesia dari abad ke-12 Masehi. Nah, dengan terbukanya kontak laut Mediterania atau Eropa pada masa penaklukan Alexander Agung, lalu pada masa pemerintahan Maurya di bawah Ashoka, dan juga kerajaan Kushan di bawah Kanishka, terbukalah juga pasar barang mewah yang sedang meroket di Kekaisaran Roma, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya. Lanjut. Awal masuknya pengaruh budaya India. Budaya India secara signifikan datang ke Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha muncul di Indonesia diperkirakan pada zaman Neolitikum dengan penemuan arca Buddha di Bangkara di Sempaga, Sulawesi Barat. Jadi arca Buddha di Bangkara ini muncul eh, di bagian tanah yang umurnya tuh sekitar era Neolitikum akhir lah. Jadi bisa diperkirakan karena itu Hindu-Buddha tuh muncul di Indonesia di era Neolitikum akhir. Lanjut. Nah, ada awal masuknya pengaruh budaya India. Ini ada George Codes. Jadi ini salah satu buku rujukan kita dibuat oleh beliau. Nama buku rujukan yang kita pakai itu The Indianized States of Southeast Asia. Dalam buku tersebut terdapat eh, kutipan. Jadi pengaruh budaya India secara signifikan mulai muncul di Indonesia dengan tibanya pendatang dari India ke Indonesia. Para kaum pendatang ini terdiri dari para pedagang, pemuka agama, dan ilmuwan. Kaum pendatang ini akan menyebarkan ajaran Hindu-Buddha serta budaya India yang kemudian akan mendorong terbentuknya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lanjut. Eh, ini ada proses masuknya pengaruh budaya India. Bisa dibilang ini namanya penghinduan atau Hinduisasi.
Jadi ada yang pertama nih hipotesa kesatria dalam proses masuknya budaya India peran yang peranan utama dipegang oleh golongan prajurit, yaitu kasta kesatria. Jadi ada ilmuwan yang bernama Bosch ini menyebutkan sebagai hipotesa kesatria, mereka menetap di Indonesia dan kemudian memegang peranan dalam penyebaran pengaruh budaya India. Jadi para tentara atau kesatria ini pergi ke Indonesia dan secara langsung dan tidak langsung menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya ada hipotesa Vaishya. Jadi menurut Krom, terjadinya perkawinan antara pedagang India dengan wanita Indonesia. Oleh karena pedagang masuk kasta Waisya, maka bos menyebut hipotesa ini sebagai hipotesa Waisya. Jadi Waisya itu adalah pedagang. Nah, pedagang banyak yang eh, melakukan amalgamasi dengan orang-orang lokal di Indonesia. Jadi banyaklah yang mulai menganut ajaran Hindu-Buddha karena amalgamasi itu. Lanjut. Jadi ini ada alasan-alasan datangnya para pendatang dari India yang tadi ada pedagang, pemuka agama, dan ilmuwan. Jadi alasan datangnya kaum pendatang ini juga belum diketahui pasti. Banyak ilmuwan yang masih berdebat lah karena uh, ini masih abu-abu lah alasan para pendatang ini datang ke India ke Indonesia. Dari India ke Indonesia. Jadi kita akan memberikan beberapa hipotesis kepencet. Hipotesis yang menjelaskan fenomena tersebut. Jadi pertama ada invasi bangsa Kushan. Jadi mereka ini bangsa nomadik yang menginvasi India Utara pada abad ke-1 Masehi. Mereka ini eh, kalau nggak salah tuh termasuk dalam kelompok Persia nomadik gitulah. Eh, yang sempat saya baca begitu sih. Selanjutnya ada munculnya Buddhisme. Agama Buddhisme ini mereka kan menghapuskan sistem kasta yang notabene banyak di agama Hindu dan juga kemudian ras. Jadi orang-orang barbarian itu dianggap tidak murni lah kalau di dalam agama Hinduisme. Jadi karena inilah banyak orang yang melakukan penjelajahan ke daerah-daerah barbarian. Dan selanjutnya juga ada revolusi maritim. Nah, revolusi maritim ini eh, terjadi karena ada sistem pelayaran yang baru gitu ya. Jadi mendorong aktivitas dagangan secara internasional gitu antar negara atau kerajaan. Nah, ini juga ditambah dengan adanya perdagangan emas yang mulai mulai meroket gitu karena di India pada saat itu sudah mulai langka keadaan emasnya dan sedang banyak di Indonesia. Lanjut. Ini ada Arca Buddha di Pangkara yang tadi sempat kita sudah lihat ya. Jadi Arca Buddha di Pangkara ini diperkirakan dari abad ke-2 Masehi, Neolitikum akhir. Ini merupakan arca tertua di Indonesia, tepatnya di Sulawesi. Ini salah satu bukti tertuanya masuknya agama Hindu-Buddha ke Kepulauan Indonesia. Eh, Arca ini ditemukan di Desa Sembaga, Sulawesi Barat, terkubur dalam lapisan tanah dari zaman Neolitikum. Arca ini terbuat dari bahan dasar perunggu dan Arca ini dibuat oleh pendatang dari India karena Arca ini bergaya Amaravati dari India. Jadi ini bukan Arca yang dibuat oleh kerajaan Hindu-Buddha karena belum ada kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu di Indonesia. Lanjut. Eh, Baik, di sini Jadi saya lanjut. Gimana? di sini saya aja yang akan membacakannya. Oke deh. Nah, jadi yang pertama ini ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini termasuk dari pengaruh India. Jadi kehidupan masyarakat ini bercorak kehinduan yaitu berada di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Ditemukannya juga ada arca-arca Buddha seperti arca Buddha, arca-arca langgam Amarwati, dan di Kota Bangun juga ada arca Buddha yaitu langgam seni arca Gandhara. Ada pula ada arca Hindu yaitu ada Mukhalna di Sepauk dan arca Ganesha di Sarawak. Nah, di Kalimantan ini juga ditemukan tiang batu yaitu
tujuh buah yupa. Ada juga upacara penghinduan atau upacara penyucian diri yang biasa disebut pratyasoma. Dan biasanya ini dipimpin oleh Brahmana dari India. Dan kerajaan Kutai ini menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Boleh di next. Dan yang kedua ini adalah kerajaan Tarumanegara yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Di Tarumanegara ini terdapat banyak prasasti-prasasti dan arca-arca, seperti prasasti kebun kopi, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, Rajarsi, ada Wisnu Cibuaya 1 dan Wisnu Cibuaya 2. Dugaan barang-barang dagang yang berasal dari Hongling atau dari Cina ini jadi seperti perburuan, pertambangan, perikanan, dan perniagaan. Di Jawa Barat ini juga menjadi pusat seni dan agama yang sesuai dengan berita-berita di Cina pada abad ke-7 atau negara bernama Tolomo atau Taruma. Dan bahasa yang digunakan ini yaitu Kunlun yang biasa digunakan di Jawa dan Sumatera. Boleh dilanjut oleh siapa? Oke, berikutnya adalah Kerajaan Sriwijaya yang berkembang di daerah strategis yang diapit oleh Selat Melaka dan Selat Sunda. Ini posisi strategis ini membuatnya bisa berkembang dengan sangat pesat. Dan secara resmi mereka menganut agama Buddha dan ada banyak menganut agama mazhab Buddhisme di Sriwijaya. Dan Sriwijaya ini sendiri malahan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha se-Asia Tenggara. Berikutnya adalah Wangsa Shailendra. Nama Shailendra itu sendiri memiliki arti raja-raja dari gunung. Asal-usul Shailendra ini masih sebenarnya menjadi sebuah misteri, nggak terlalu banyak sumber tentang asal-usulnya. Ada yang menyambut mereka datang dari India, tapi ada juga bilang dari Jawa, ada juga yang bilang, ada juga sumber yang bilang kalau mereka dari Melayu. Datangnya Wangsa Shailendra bisa ditandai dengan kebangkitan secara mendadak agama Buddha di Kepulauan Indonesia. Wangsa Shailendra banyak mendirikan monumen Buddha seperti Candi, Arca, dan lain-lain. Contohnya yang paling ikonik, yang paling banyak dikenal orang sebagai Candi Buddha atau Candi Buddha di Indonesia adalah Candi Borobudur. Next. Berikutnya adalah Wangsa Sanjaya. Nama Shailendra ini berarti kejayaan. Nah, asal-usulnya ini juga sama seperti yang sebelumnya juga masih bisa dipertanyakan karena nggak ada terlalu banyak sumber yang jelas. Ada yang berteori kalau mereka berasal dari warga Shailendra, ada juga yang berteori kalau mereka berbeda dari Shailendra itu sendiri. Jadi sekali lagi asal-usulnya nggak terlalu jelas karena nggak punya banyak sumber tentang asal-usulnya itu. Wangsa Sanjaya menganut kepercayaan Hindu Saiwa, beda dengan Shailendra yang Buddha. Berbeda dengan Shailendra, banyak Wangsa Sanjaya mendirikan monumen Hindu. Contohnya, satu lagi yang ikonik di Indonesia yaitu Candi Prambanan. Awalnya Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra memiliki hubungan yang damai. Namun, terjadi sebuah konflik pada 852 Masehi. Wangsa Sanjaya mengusir Wangsa Shailendra dari bumi Jawa.
Runtuhnya Wangsa Sanjaya ada beberapa teori, karena meletusnya Merapi, konflik politik dengan Syailendra, dan kemunculan warga Isyana. Nah, untuk perdagangan maritim Sriwijaya, perdagangan ini di daerah kepulauan Indonesia terus berkembang hingga memuncak pada masa kerajaan Sriwijaya. Karena posisinya yang strategis itu, Sriwijaya memaksimalkan keberadaannya sebagai pusat perdagangan, dan inilah bahasa Melayu kuno yang menjadi lingua franca atau kayak bahasa default lah untuk semua pedagang-pedagang di daerah itu. Bahasa Melayu kelak menjadi bahasa Melayu kuno, kelak menjadi bahasa Melayu modern, dan bahasa untuk runtuhnya Sriwijaya pada 1025 Masehi, Kekaisaran Chola mengirimkan armada kapal untuk menyerang kota-kota di Sriwijaya, dan ini melemahkan keadaannya kerajaan Sriwijaya. Dan kemunculan Islam secara otomatis karena telah muncul sebuah agama baru yang populer, itu melemahkan otoritas spiritual Sriwijaya atas Nusantara ini. Next, Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri ini merupakan penerus dari Kerajaan Kahuripan atau Kerajaan Airlangga. Kerajaan ini menganut kepercayaan Hindu Saiwa. Ini yang paling terkenal kejadiannya dari kerajaan ini adalah pemberontakan Ken Arok yang membuat Kediri menjadi wilayah di bawah Singasari. Keturunan Kerajaan Kadiri, Jaya Katuang, memberontak kepada Kerajaan Singasari karena ini membalas dendam. Runtuhnya ini ada beberapa alasan, yaitu pemberontakan Ken Arok dan invasi bangsa Mongol ke bumi Jawa. Berikutnya adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini didirikan oleh Ken Arok yang tadi memberontak di Tumapel Jenggala. Kerajaan ini menganut kepercayaan Hindu Saiwa sama seperti yang sebelumnya. Ken Arok memberontak pada Kerajaan Kadiri dan membuat negara inilah. Runtuhnya ini bersamaan dengan Kadiri, dengan alasan yang mirip-mirip lah. Konflik internal politik, pemberontakan, dan invasi bangsa Mongol ke bumi Jawa. Berikutnya adalah Kerajaan Majapahit, dan ini mungkin yang paling terkenal di antara semua kerajaan-kerajaan yang disebut ini. Kerajaan Majapahit ini ditemukan oleh Raden Wijaya setelah mengalahkan tentara Mongol di bumi Jawa. Agama resmi Majapahit adalah Hinduisme Saiwa, dan mereka merupakan kerajaan Hindu budaya Jawa yang paling luas daerah cakupannya. Yang paling salah satu hal paling terkenal dari kerajaan Majapahit adalah Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Patih Majapahit, Gajah Mada, di mana ia bersumpah ia tidak akan makan rempah sebelum menguasai seluruh Nusantara. Berikutnya adalah Kerajaan Sunda. Beberapa pertemuan arkeologis dari Kerajaan Sunda yang menandai kalau ada kerajaan Hindu Buddha di sebelumnya di sini adalah ditemukannya prasasti di kebun kopi kedua, prasasti Sayang Tapak, dan prasasti Batu Tulis. Adanya corak hidup Hindu Buddha yang terlihat oleh peninggalan candi-candi, di antaranya ada Candi Batu Jaya yang bercorak Buddha, dan candi-candi Bojong Menje yang bercorak Hindu. Dan satu lagi, dan ditemukan sejumlah arca bernama arca Caringin yang rupanya berupa dewa-dewa Hindu, diantaranya Shiva Mahadewa, Durga, Batara Guru, Ganesha, dan Brahma. Next, berikutnya saya oper lagi ini ke Fazli, kepada Fazli, silahkan. Oh ya, jadi ada di sini Dewa Raja ya. Jadi ini konsep Hindu-Buddha tentang kekuasaan raja yang berkembang pesat di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Jadi sistem Dewa Raja ini bisa dibilang sistem monarki lah, kayak raja dan ratu gitulah. Dan sifatnya hereditary atau turun-temurun kekuasaannya. Jadi monarki yang dianggap sebagai titisan dewa memiliki kemampuan ilahi. Jadi raja ini nggak bisa tidak bisa dikasih oposisi atau apa gitu karena mereka percaya kalau raja ini adalah titisan para dewa. Lanjut. Ini latar belakang berkembangnya konsep dewa raja. Jadi di Nusantara ini kan kita
negara agraris dan maritim gitu ya. Tapi agrarisnya juga lumayan lah, lumayan menonjol. Jadi segala yang mereka lakukan tergantung kehendak perubahan musim yang terus terus menerus. Jadi ya karena saat itu kan kita lumayan percaya dengan dewa dewi. Jadi kita banyak berdoa dengan dewa dewi yang ya untuk panen lah, eh, panen yang gendut gitu. Mereka lebih condong ke konsep keselarasan atau harmoni di segi keteraturan dan kelaziman dalam pola kehidupan masyarakat. Lanjut, latar belakang berkembangnya konsep dewa raja. Nah, jadi ada gangguan atau campur tangan berlebihan dari masyarakat dapat merusak itu karena dianggap dapat mengganggu keseimbangan alam semesta. Jadi tidak boleh ada campur tangan dari manusia lah atau eh, yang manusiawi. Jadi karena ini adalah ini ini adalah sebuah sistem yang dibuat oleh para dewa dewi dan eh, ilahi lah. Jadi tidak boleh terkorupsi oleh eh, apapun yang duniawi dan manusiawi. Karena itu, sistem negara juga dianggap sebagai citra tata alam raya, di mana sang raja lebih berperan sebagai sebuah pelindung daripada seorang pembangun. Nah, jadi ya mereka menganggap rajanya sebagai pelindung lah dari segala hal-hal jahat yang ada di dunia dan ya uh, alam gaib gitu. Karena kita masih hidup di zaman spiritual pada masa itu. Nah, jadi ini ada uh, dua inilah kaum. Pertama ada kaum Kaula. Mereka ini yang diatur ya, yang diurus dan pengikut. Dan selanjutnya ada Gusti. Nah, ini uh, namanya lumayan familiar gitu kan. Mereka ini pengatur dan pengurus pemimpin. Jadi sistem Kaula Gusti ini sangat diwarnai oleh ciri lain pemikiran Jawa. Kepercayaan yang tak tergoyahkan akan nasib, akan hal-hal yang sudah ditakdirkan, yang dinyatakan dalam kinesi, ditemukan, dan tinitah, ditakdirkan. Jadi ini um, apa ya, semacam bentuk kasta lah yang ada di Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha itulah. Karena emang Hindu-Buddha, ya Hindu sih ya, lebih apa ya, kayak identik dengan sistem kasta. Dan ini ada sistem kasta lokal gitu. Lanjut. Ini juga masih tentang Kaula Gusti. Jadi konsep Kaula Gusti menunjukkan hubungan yang sangat tinggi dengan yang rendah. Ya, Kaula yang rendah, Gusti yang tinggi. Namun konsep tersebut juga menunjukkan kesaling tergantungan yang erat antara dua unsur yang berbeda namun tak terpisahkan. Dua unsur ini sesungguhnya adalah dua aspek dari hal yang sama. Jadi ini bisa dibilang sinkretisme. eh, jadi teologi India. Sinkretisme itu bisa dibilang kayak pencampuran ide-ide dari luar terhadap ide-ide lokal gitu. Jadi lebih mirip ke akulturasi mungkin ya. Umpamanya Trimurti dan Harihara. Lanjut. Ini ada tujuan ganda Dewa Raja. Eh, Pertama ada keselamatan yang satu, menjamin keselamatan yang lain. Jadi ini tidak individualis. Jadi ini mementingkan kepentingan bersama gitu kan. Dan selanjutnya ada menetapkan kuasa raja atas kaulanya. Jadi ya kuasa raja karena sudah merupakan hak ilahi dan dewa dewi gitu. Jadi tidak boleh di apa ya dipertanyakan oleh para kaula gitu. Karena ya mereka kalau bertanyakan itu melawan hukum Tuhan gitu kan. Jadi ya lanjut. Ini ada sumber-sumber historis eh, dan pengaruh India. Jadi di sini ada sejarawan Indonesia ya bernama Sumar Said Murtono. Jadi dalam karyanya nih Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, eh, ini buku bahasa Indonesia. Dalamnya ada eh, eh, quotes mungkin ya, piwulang, piwulang yang menjadi sumber historis Dewa Raja. Mungkin diangkat dari naskah yang lebih besar. Piwulang yang demikian adalah Astabrata yang diambil dari Serat Perama versi Jawa dari epos India termasyhur Ramayana dan dimaksud
sebagai ajaran tentang sikap seorang raja. Terdapat juga piulang yang lebih tua, seperti Nitisruti, adaptasi dari naskah India asli. Guna tujuan kita, piulang dengan jelas mengungkapkan cita-cita orang Jawa tentang konsep pria dan wanita dan raja. Ya, jadi konsep dari India ini banyaklah yang jadi basis eh, budaya dan tradisi masyarakat di Jawa. Mungkin sampai sekarang juga masih ada lah, sedikit-sedikit. Lanjut. Nah, ini rujukan buku yang kita pakai untuk mengerjakan PPT ini. Eh, ini semua ada di Perpusat. Ada 3 buku. Ini dari Marwati Junet, Pus, Pus, eh, Pusponegoro, Satono Kandodijo, Nugroho Noto eh, Nugroho. Jadi ini sejarah nasional Indonesia yang jilid 2. Ini dari 7 jilid ya, ada banyak jilidnya. Ini kita pakai yang 2 doang. Selanjutnya ada buku bahasa Inggris nih dari tadi Coach dia ini ilmuwan dari eh, dari Eropa lah yang meneliti peradaban Southeast Asia. Jadi bukunya ini namanya The Indianized States of Southeast Asia. Dan lalu ini ada buku yang karya ilmuwan yang tadi kita sebutkan, Sumar Said Mutono. Ini namanya Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau. Ini semua bukunya ya ada di Perpusat, bisa dipinjam. Eh, Lanjut. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah kata. Terima kasih.